Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman semua, selamat datang dalam presentasi hari ini. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sebuah perusahaan telekomunikasi raksasa yang terlihat sangat kokoh di mata publik ternyata menyimpan rahasia gelap di balik angka-angka keuangannya? Hari ini kita akan membedah salah satu skandal paling mengguncang dalam dunia bisnis global, yaitu kasus WorldCom, penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah. Kita akan mempelajari bagaimana keserakahan bisa meruntuhkan integritas dan bagaimana dampak dari skandal ini mengubah wajah regulasi akuntansi dunia selamanya. Selanjutnya kronologi kasus WorldCom, bagaimana penipuan terungkap. Temuan awalnya, Jenny Morse, auditor internal, menemukan entry tanpa dukungan sebesar $500 juta dalam akuisisi komputer. Dan kemudian terjadilah investigasi diam-diam di mana tim Setia Koper menggali data secara rahasia bahkan bekerja larut malam untuk menghindari hambatan. Dan ternyata trik akuntansi terungkap bahwasannya biaya reguler dicatat sebagai aset modal untuk mengubah kerugian sebesar $662 juta menjadi keuntungan sebesar 2,4 miliar di tahun 2001. Selanjutnya di tahun 2002 Juni, pengumuman fraud terjadi. WorldCom mengumumkan aset digelembungkan sebesar 3,8 miliar. Total fraud menjadi 11 miliar dolar dan kasus penipuan ini menjadi kasus penipuan akuntansi terbesar dalam sejarah. Oke, aku juga ingin membahas tentang definisi auditing menurut Arens, Elder, dan Besley, di mana auditing adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing juga harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Untuk slide selanjutnya akan dibahas dengan teman aku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang auditing versus akuntansi. Banyak orang yang mengira auditing dan akuntansi adalah hal yang sama, padahal keduanya sangat berbeda dari peran, proses, dan tujuan yang berbeda. Akuntansi sendiri adalah proses awal dalam pengelolaan keuangan perusahaan, ibarat proses membuat laporan keuangan. Dari proses kerjanya sendiri, yaitu ada mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum kejadian ekonomi setiap transaksi itu dicatat, dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, lalu dirangkum menjadi laporan keuangan. Tujuannya sendiri yaitu menyediakan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, dan bank. Pelaksanaannya itu dapat dilakukan oleh akuntan internal, karyawan perusahaan, maupun akuntan eksternal, pihak luar yang disewa. Selanjutnya ada auditing. Auditing sendiri adalah proses lanjutan yang dilakukan setelah akuntansi selesai, ibarat proses pemeriksaan dan memverifikasi laporan keuangan. Proses kerjanya sendiri yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti atas informasi yang telah dicatat, memeriksa kebenarannya data dan dokumen pendukung tanpa melakukan pencatatan transaksi. Tujuannya sendiri yaitu melakukan apakah informasi keuangan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti standar akuntansi keuangan dan bebas dari kesalahan atau kecurangan. Pelaksanaannya sendiri harus dilakukan oleh orang yang kompeten, memiliki keahlian dan sertifikasi, serta independen, tidak memihak dan bebas dari kepentingan tertentu. Kenapa sih audit itu dibutuhkan? Jadi, audit dibutuhkan untuk mengatasi informasi risk, yaitu resiko informasi keuangan yang tidak akurat saat pengambilan keputusan bisnis. Saat bank menentukan bunga pinjaman, ada 3 faktor penentu. Yang pertama, yaitu risk-free interest rate, di mana bunga obligasi pemerintah sebagai acuan dasar tanpa resiko gagal bayar. Yang kedua yaitu business risk, di mana resiko pinjaman tidak mampu membayar hutang karena kondisi usahanya. Yang ketiga yaitu informasi risk, resiko laporan keuangan
yang dipakai sebagai dasar keputusan salah atau tidak valid. Jadi, peran audit sendiri yaitu langsung meminimalkan informasi risk dengan memastikan laporan keuangan akurat, sehingga keputusan bisnis dan penetapan bunga pinjaman jadi lebih tepat dan lebih aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 elemen penting auditing. Yang pertama yaitu informasi dan kriteria, di mana data yang diperiksa harus bisa diverifikasi dan penilaiannya mengacu pada standar yang disepakati oleh GAAP, IFRS, atau COSO sebagai acuan penilaiannya. Yang kedua yaitu pengumpulan dan evaluasi bukti. Auditor menentukan jenis dan jumlah bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran data. Ini merupakan tahap paling penting dalam proses auditing. Yang ketiga yaitu kompetensi dan independensi. Auditor harus memiliki keahlian memahami standar yang berlaku, serta bersikap objektif dan tidak memihak saat mengumpulkan dan menilai bukti. Yang keempat yaitu pelaporan dan hasil audit. Menyampaikan temuan pemeriksaan dan tingkat kesesuaian data dengan standar yang berlaku kepada pihak yang menggunakan laporan audit tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria dalam berbagai jenis audit. Setiap jenis audit menggunakan standar yang berbeda sebagai acuan penilaiannya. Yang pertama yaitu ada audit laporan keuangan. Memiliki kriteria GAAP berstandar Amerika Serikat atau IFRS standar internasional. Acuan penyusunannya laporan keuangan yang berlaku umum. Yang kedua ada audit pengendalian internal. Memiliki kriteria COSO framework atau kerangka standar untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga ada audit pajak. Memiliki kriteria Internal Revenue Code atau peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya di Amerika Serikat. Bukti audit. Untuk membuktikan penilaian, auditor mengumpulkan berbagai bukti, misalnya data elektronik, dokumen transaksi, surat menyurat dengan pihak luar, pengamatan langsung, dan keterangan dari pihak yang diaudit. Artinya, pengambil keputusan tidak hanya melihat langsung kondisi sebenarnya, mereka hanya mengandalkan laporan. Jadi, ada kemungkinan informasi yang diterima tidak sesuai. Nah, yang kedua ada bias dan motif penyedia. Informasi bisa dipengaruhi oleh pihak yang membuatnya. Misalnya ingin terlihat baik, jadi datanya bisa dibuat lebih bagus dari kenyataan. Nah, yang ketiga ada volume data yang besar. Data dalam perusahaan jumlahnya sangat banyak. Kesalahan kecil tidak bisa terlihat dan lama-lama menjadi masalah yang besar. Nah, yang keempat itu ada kompleksitas transaksi. Transaksi sekarang semakin rumit, jadi lebih sulit dicatat dengan benar dan lebih berisiko menjadi kesalahan. Baik, selanjutnya ada cara mengurangi information risk. Yang pertama itu ada pengguna memverifikasi langsung. Artinya, pengguna mengecek sendiri datanya. Kelebihannya tuh lebih yakin karena melihat sendiri secara langsung. Kekurangannya butuh waktu dan tenaga. Yang kedua ada manajemen menanggung risiko. Manajemen menyatakan laporan itu benar dan siap bertanggung jawab. Kelebihannya ada di pihak yang bertanggung jawab. Kekurangannya bisa saja masih bias. Nah, yang ketiga ada audit oleh auditor independen. Menggunakan pihak luar yang netral untuk memeriksa laporan. Kelebihannya lebih objektif dan terpercaya. Adapun kekurangannya membutuhkan biaya. Nah, yang keempat ada kontrol internal dan transparansi. Perusahaan membuat sistem pengawasan dari dalam. Kelebihannya membantu mencegah kesalahan sejak awal. Baik, selanjutnya ada jasa penjaminan. Jasa penjaminan adalah jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi agar lebih dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Artinya, pihak ketiga seperti auditor membantu memastikan bahwa informasi yang disajikan itu benar dan bisa diandalkan. Contohnya ada audit laporan keuangan, audit pengendalian internal, review laporan keuangan. Kedua ada jasa pengesahan. Jasa pengesahan adalah bagian dari jasa penjaminan, di mana auditor memberikan laporan atas pernyataan atau asersi yang dibuat oleh pihak lain, biasanya manajemen perusahaan. Nah, ada 3 tingkat, yaitu yang pertama ada
examination, yaitu tingkat keyakinan tinggi atau hasilnya opini positif. Yang kedua ada review, yaitu keyakinan sedang. Nah, yang ketiga ada agreed upon product, yaitu hanya menjalankan prosedur yang disepakati. Ketiga ada jasa laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah proses di mana auditor memeriksa apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis audit. Yang pertama ada audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Nah, yang pertama adalah audit laporan keuangan. Nah, apa itu audit laporan keuangan? Dia menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai GAAP atau IFRS. Nah, dilakukan oleh auditor independen, menghasilkan opini audit sebagai dasar kepercayaan investor dan kreditur. Nah, yang kedua yaitu ada audit operasional. Nah, dia ini menilai apakah kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Nah, dia itu lebih fleksibel karena dia tidak terikat dengan standar akuntansi, tidak mengandalkan standar akuntansi tertentu dan menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu audit kepatuhan. Nah, dia ini memastikan bahwa organisasi itu telah mengikuti aturan dan hukum atau kebijakan tertentu. Nah, contohnya itu audit pajak oleh pemerintah atau audit internal terhadap prosedur perusahaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis auditor. Nah, di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada auditor independen atau eksternal, yang kedua ada auditor internal, dan yang ketiga adalah auditor pemerintah. Nah, yang pertama yaitu ada namanya auditor eksternal. Nah, dia ini bekerja di KAP atau kantor akuntan publik. Nah, dia ini tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang diaudit. Dia memberikan opini atas laporan keuangan tentang indeks gengsi mereka dan krusial bagi kepercayaan pihak eksternal. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua yaitu auditor internal. Karyawan perusahaan yang mengevaluasi sistem pengendalian internal dan efisiensi operasional. Nah, dia ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi risiko, mencegah fraud, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu auditor pemerintah. Nah, dia ini bekerja untuk instansi pemerintah tentunya. Nah, dia ini mengaudit lembaga pemerintah atau entitas yang menggunakan dana-dana publik atau APBN atau APBD. Nah, dia ini memastikan penggunaan dana itu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian saya akan menjelaskan tentang CPA atau Certified Public Accounting. Nah, persyaratannya untuk menjadi CPA apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4, yaitu yang pertama yaitu pendidikan di bidang akuntansi, yang kedua lulus ujian profesional CPA, yang ketiga pengalaman kerja yang relevan, dan yang keempat mematuhi kode etik profesi. Nah, peran dan tanggung jawab CPA ada juga. Saya akan menjelaskan 4. Yang pertama yaitu melakukan audit laporan keuangan. Nah, yang kedua memberikan jasa konsultasi bisnis, yang ketiga membantu perencanaan pajak, dan yang keempat memberikan asuransi atas informasi keuangan. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang manfaat audit. Nah, manfaat audit ada 4, yaitu yang pertama yaitu keandalan informasi. Nah, kenapa ada keandalan informasi? Nah, karena pengguna laporan keuangan tuh bisa dapat lebih dipercaya bahwa informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi pihak eksternal. Nah, investor, kreditur itu mendapat keyakinan penuh dalam pengambilan keputusan ekonomi seperti dia ingin memberikan investasi atau dia ingin memberikan pinjaman. Nah, yang ketiga yaitu manfaat bagi perusahaan. Nah, kenapa manfaat bagi perusahaan? Karena dia memperbaiki pengendalian internal, mendeteksi dan mencegah kecurangan, dan meningkatkan efisiensi operasionalnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Nah, manfaat yang keempat yaitu pengurangan risiko. Nah, audit ini dia mengurangi information risk.
berdampak pada penurunan biaya, modal, dan peningkatan kepercayaan pasar secara keseluruhan. Nah, ringkasannya, mengapa audit itu penting? Nah teman-teman, mengapa audit itu penting? Karena dia adalah fondasi kepercayaan ekonomi. Nah, audit ini merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi modern karena dia meningkatkan keandalan informasi bagi semua kepentingan. Nah, yang kedua tuh, dia ada peran yang saling melengkapi. Berbagai jenis audit dan auditor memiliki peran yang berbeda, namun dia saling melengkapi di dalam menjaga integritas informasi keuangan. Nah, yang ketiga yaitu CPA sebagai penjaga integritas. Nah, CPA sebagai auditor itu berprofesional, berperan besar dalam menjaga integritas laporan keuangannya dan memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, investor, dan masyarakat luas.